Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi syariah, kembali lagi dengan saya Junisa Jainuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 dengan NPM 022724 11209. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas satu materi dengan judul tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas yang pertama tentang tantangan. Nah, jadi teman-teman, tantangan di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama regulasi dan kepatuhan, dan yang kedua edukasi dan kesadaran. Nah, kita bahas yang pertama regulasi dan kepatuhan. Nah, jadi regulasi dan kepatuhan tuh seperti peraturan yang kompleks dan sering berubah dapat menyulitkan institusi untuk beroperasi secara efisien dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang ketat. Kita masuk ke poin kedua tentang edukasi dan kesadaran. Nah, jadi teman-teman, edukasi dan kesadaran itu seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan perluas edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Kita masuk ke persaingan dengan lembaga konvensional seperti lembaga perbankan konvensional yang memiliki struktur lebih mapan dan modal yang lebih besar dan strategi yang berbeda dengan menjangkau segmen pasar yang sama. Kita masuk yang keempat, teknologi dan inovasi seperti keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital dibandingkan dengan bank konvensional dan seperti kebutuhan untuk inovasi agar produk lebih menarik dan mudah diakses. Yang kelima, risiko dan stabilitas seperti keterapan terhadap risiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan produk syariah dan stabilitas sistem keuangan syariah yang masih perlu diperkuat. Next, kita masuk ke peluang. Nah, peluang ini tuh ada 5 poin ya. Jadi yang pertama tuh pertumbuhan pasar, yang kedua dukungan pemerintah, yang ketiga inovasi produk, yang keempat kolaborasi dan kemitraan, yang kelima atau yang terakhir peningkatan responsibilitas sosial. Kita masuk yang pertama, regulasi dan kepatuhan seperti peraturan yang kompleks dan sering berubah dapat menyulitkan institusi untuk beroperasi secara efisien dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang ketat. Yang kedua, edukasi dan kesadaran seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan perluas edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Yang ketiga, persaingan dengan lembaga konvensional seperti lembaga perbankan konvensional yang memiliki struktur lebih mapan dan modal yang lebih besar dan strategi yang berbeda dalam menjangkau segmen pasar yang sama. Yang keempat, teknologi dan inovasi seperti keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital yang dibandingkan dengan bank konvensional seperti kebutuhan untuk inovasi agar produk lebih menarik dan mudah diakses. Termasuk yang kelima, risiko dan stabilitas seperti keterapan terhadap risiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan produk syariah dan stabilitas sistem keuangan syariah yang masih perlu diperkuat. Nah, jadi teman-teman, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan strategi dan solusi inovatif. Namun dengan potensi pasar yang besar dan dukungan yang terus berkembang, sektor ini tuh juga memiliki peluang signifikan untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Oke, teman-teman, kita masuk yang pertama. Nah, jadi yang pertama tuh keuangan dan perbankan syariah di Indonesia tuh mengalami perkembangan yang pesat. Nah, tantangan ini dan peluang dalam sektor ini tuh sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan industri ini. Nah, jadi keuangan dan perbankan syariah merujuk pada sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam
di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, industri ini tuh sangat penting. Nah, pertumbuhan sektor ini tuh tidak hanya mengaruhi ekonomi, tetapi juga memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, jadi industri perbankan syariah di Indonesia itu telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi yang pertama tuh jumlah bank syariah dan aset dan volume pembiayaan. Kita masuk ke jumlah bank syariah tuh seperti banyak bank syariah yang baru muncul, menambah jumlah lembaga keuangan yang menyediakan layanan ini. Kita masuk ke aset dan volume pembiayaan, seperti aset bank syariah terus meningkat dengan pertumbuhan dalam pembiayaan produk syariah yang menunjukkan minat masyarakat yang tinggi. Nah, meskipun mengalami pertumbuhan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, yang pertama tuh regulasi dan kepatuhan, seperti peraturan yang kompleks, baik dari sisi syariah maupun regulasi keuangan nasional. Nah, ini tuh bisa jadi menjadi hambatan. Bank syariah harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan tersebut. Kita masuk yang kedua, edukasi dan kesadaran, seperti masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami apa itu bank syariah dan manfaatnya yang ditawarkannya, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Kita masuk ke persaingan dengan lembaga konvensional, seperti bank syariah tuh harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan pengalaman. Nah, jadi teman-teman, meskipun ada tantangan, sektor ini juga tuh menawarkan banyak peluang, seperti pertumbuhan pasar. Nah, pertumbuhan pasar tuh seperti dengan semakin banyaknya masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai syariah. Nah, ini tuh merupakan peluang besar bagi bank syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Kita masuk ke dukungan pemerintah, seperti kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah terus ditingkatkan. Ini tuh memberikan ruang bagi industri untuk tumbuh. Kita masuk ke inovasi produk. Nah, inovasi produk tuh seperti terdapat peluang untuk menciptakan produk baru yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen, seperti investasi yang sesuai syariah. Nah, teman-teman, di sini tuh ada beberapa teknologi dalam perbankan syariah yang sangat penting. Yang pertama tuh digitalisasi layanan, seperti penggunaan aplikasi mobile banking dan platform fintech. Ini tuh mempermudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Kita masuk ke inovasi produk, seperti teknologi memungkinkan perbankan syariah untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Nah, teman-teman, mereka juga kerjasama dengan lembaga lain termasuk fintech, dapat mempelajari memperlebar jangkauan dan meningkatkan efisien, seperti kemitraan. Nah, kemitraan ini tuh seperti melalui kolaborasi lembaga keuangan syariah yang dapat bersama-sama mengembangkan produk yang lebih inovatif. Nah, jadi perbankan syariah tuh dapat memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, seperti dukungan terhadap UKM. Nah, dukungan terhadap UKM ini tuh seperti bank syariah dapat mendukung usaha kecil dan menengah. Nah, untuk memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, jadi teman-teman, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ini tuh memiliki tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, harapannya dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemahaman yang lebih baik tentang produk syariah, sektor ini tuh dapat menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia. Oke teman-teman, next kita masuk ke sejarah perbankan syariah. Nah, sejarah perbankan syariah tuh seperti perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak saat itu industri ini tuh terus tumbuh dan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pemahaman ini tuh tentang sejarah ini tuh penting untuk memahami perkembangan saat ini. Nah, jadi teman-teman, sejarah perbankan syariah di Indonesia itu kita akan bahas yang pertama awal mulanya Bank Muamalat
Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Nah, jadi teman-teman, Bank Muamalat di Indonesia itu didirikan pada tahun 1992. Nah, Bank Muamalat ini tuh menjadi bank syariah pertama di Indonesia, lahir dari kebutuhan masyarakat muslim akan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bank ini juga menjadi pelopor bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kita masuk ke pertumbuhan dan penyesuaiannya. Jadi yang pertama 1990-an hingga 2000-an, setelah berdirinya Bank Muamalat, muncullah beberapa bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri atau pada tahun 2000. Nah, perkembangan ini tuh ditandai dengan penerapan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, atau yang disebut dengan bagi hasil, dan musyarakah atau yang disebut dengan kemitraan. Kita masuk yang kedua, dukungan pemerintah, seperti pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi dan kebijakan yang memungkinkan pertumbuhan syariah. Nah, pembentukan peraturan itu mengenai perbankan syariah memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah. Kita masuk ke regulasi dan pengembangan, seperti tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengoperasikan bank syariah, memperkuat posisi mereka dalam sistem perbankan nasional. Kita masuk ke diversifikasi produk, seperti sejak saat itu berbagai produk keuangan syariah diperkenalkan, termasuk pembiayaan mikro, kartu kredit syariah, dan layanan investasi yang sesuai dengan syariah. Kita masuk ke meningkatnya kesadaran masyarakat, seperti edukasi dan sosialisasi, seperti pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah yang mengalami peningkatan. Berbagai seminar dan program sosial yang dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang manfaat dan fitur perbankan syariah. Kita masuk ke permintaan yang tinggi, seperti masyarakat mulai menyadari kebutuhan untuk investasi dan pembiayaan yang sesuai syariah, yang turut mendorong pertumbuhan industri ini. Kita masuk ke era modern dan inovasi. Jadi yang pertama tuh kemajuan teknologi, seperti dalam dekade terakhir perbankan syariah tuh semakin memasuki era digital, yang vintage syariah dan layanan perbankan online menjadi lebih umum, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Kita masuk ke kolaborasi dengan vintage. Jadi bank syariah mulai bekerja sama dengan perusahaan vintage untuk mengembangkan produk dan layanan baru, dan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Kita masuk ke tantangan dan peluang masa depan, seperti di sini tuh ada 2 poin, tantangan dan peluang. Jadi yang pertama tantangan. Nah, jadi tantangan itu meski sudah berkembang pesat, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memahami regulasi yang kompleks dan bersaing dengan bank konvensional. Kita masuk ke peluang. Nah, peluang ini tuh seperti dengan populasi muslim yang besar, industri ini tuh memiliki potensi untuk terus berkembang, terutama dengan inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Nah, jadi teman-teman, sejarah perbankan syariah di Indonesia tuh menunjukkan perjalanan yang penuh tantangan dan keberhasilan. Dari berdirinya Bank Muamalat hingga perkembangannya inovasi di era digital. Nah, jadi perbankan syariah itu terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjukkan bahwa industri ini tuh memiliki masa depan yang cerah. Nah, mempelajari sejarah tersebut penting untuk memahami konteks dan dinamika yang ada di dalam perbankan syariah. Teman-teman, next kita masuk ke prinsip dasar syariah. Nah, jadi teman-teman, perbankan syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Nah, ini tuh menciptakan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menavigasi tentang tantangan di sektor ini.
Nah, teman-teman, jadi prinsip dasar perbankan syariah tuh yang pertama larangan riba atau yang disebut dengan bunga. Jadi definisi riba tuh seperti riba merujuk pada tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang yang dianggap tidak etis dan eksploitatif dalam perspektif syariah. Nah, dalam konteks perbankan syariah, setiap bentuk transaksi yang melibatkan riba tidak diperbolehkan. Dan alternatif penempatan dana itu seperti sebagai pengganti riba, perbankan syariah itu menggunakan skema bagi hasil seperti mudharabah atau yang disebut dengan kerjasama, dan masyarakat yang disebut dengan kemitraan yang adil dan transparan. Kita masuk ke keadilan. Nah, jadi keseimbangan dalam transaksi dan perbedaan ekonomi. Jadi kita masuk ke keseimbangan dalam transaksi seperti semua pihak dalam transaksi keuangan diharapkan memperoleh manfaat yang seimbang. Nah, ini tuh menciptakan kondisi di mana semua pihak merasa diperlukan dengan adil. Kita masuk ke memperdayaan ekonomi seperti dengan melibatkan nasabah dalam berbagai risiko dan mengedepankan keadilan. Perbankan syariah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masuk yang ketiga, transparansi. Jadi di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, keterbukaan informasi dan kepercayaan. Kita masuk ke keterbukaan informasi seperti nasabah berhak mendapatkan informasi yang jujur dan jelas tentang produk yang ditawarkan. Nah, ini tuh termasuk biaya risiko dan manfaat dari setiap produk. Kita masuk ke kepercayaan. Nah, kepercayaan itu seperti transparansi meningkatkan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah yang menciptakan hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kita masuk yang keempat, memperhatikan etika dan moral seperti investasi pada usaha halal. Nah, jadi investasi pada usaha halal itu seperti perbankan syariah hanya mendanai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, transaksi yang melibatkan alkohol, perjudian, atau produk haram lainnya tuh dilarang. Kita masuk ke kepentingan sosial seperti dengan beroperasi berdasarkan nilai etika. Perbankan syariah itu mendorong tanggung jawab sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita masuk yang kelima, kegiatan ekonomi yang produktif seperti fokus pada aktivitas real dan pembiayaan berbasis proyek. Kita masuk ke fokus pada aktivitas real seperti perbankan syariah mendorong investasi dalam kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif, tidak berspekulasi. Hal ini tuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita masuk ke pembiayaan berbasis proyek seperti bank syariah biasanya tuh memberikan pembiayaan berdasarkan proyek atau usaha yang telah berdasarkan usaha yang telah terukur dan jelas potensi keuntungannya. Nah, jadi teman-teman memahami prinsip dasar perbankan syariah itu adalah kunci untuk menavigasi tantangan di sektor ini. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi, etika, dan fokus pada kegiatan ekonomi produktif memberikan landasan bagi perbankan syariah untuk menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian perbankan syariah itu tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, next teman-teman, kita masuk ke tantangan dan regulasi. Nah, tantangan dan regulasi itu seperti salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Nah, kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat memengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini tuh penting untuk memastikan kepatuhan dan berkelanjutan. Oke, next kita masuk ke persaingan dengan bank konvensional seperti bank syariah menghadapi persaingan meskipun ketat dari bank konvensional. Meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah, tantangan dalam menarik nasabah tetap ada. Strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar sangat penting. Kita masuk ke peluang teknologi finansial seperti perkembangan teknologi finansial atau yang disebut dengan fintech memberikan peluang besar bagi syariah. Nah, inovasi itu dalam layanan digital dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi. Nah, bank syariah itu harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Nah, jadi peluang teknologi finansial bagi perbankan syariah yang pertama tuh aksesibilitas
fleksibilitas yang lebih baik seperti layanan digital dan peningkatan jumlah nasabah. Kita masuk ke layanan digital. Nah, jadi teman-teman, layanan digital itu seperti dengan adanya aplikasi mobile dan platform online, Bank Syariah itu dapat menjangkau nasabah di daerah terpencil dan memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan syariah. Kita masuk ke peningkatan jumlah nasabah seperti akses yang lebih baik dapat menarik lebih banyak nasabah, baik individu maupun usaha kecil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan tradisional. Kita masuk yang kedua, inovasi dalam produk layanan seperti pengembangan produk baru dan personalisasi layanan. Kita masuk ke pengembangan produk baru seperti Vintage dapat membantu Bank Syariah dalam menciptakan produk inovatif seperti investasi syariah berbasis platform, pembiayaan crowdfunding syariah dan kredit mikro. Oke, kita masuk ke personalisasi layanan seperti menggunakan data analitik. Bank Syariah itu dapat menawarkan layanan yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan preferensi nasabah. Masuk yang ketiga, efisiensi operasional seperti otomatisasi proses dan pengelolaan data yang lebih baik. Oke teman-teman, kita masuk ke otomatis proses seperti digitalisasi memungkinkan otomatis dalam proses transaksi dan manajemen risiko, mengurangi biaya operasional dan mempercepat layanan. Kita masuk ke pengelolaan data yang lebih baik seperti teknologi dapat membantu dalam pengumpulan analisis data, memungkinkan bank untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kita masuk yang keempat, keamanan transaksi yang ditingkatkan seperti teknologi keamanan dan transparansi. Kita masuk ke teknologi keamanan. Jadi teknologi keamanan itu seperti penggunaan teknologi seperti blockchain dan inskripsi dapat meningkatkan keamanan transaksi, memberikan perlindungan lebih terhadap penipuan dan kebocoran data. Kita masuk ke transparansi seperti sistem berbasis blockchain menyediakan transparansi yang lebih baik yang sejalan dengan prinsip syariah tentang keadilan dan keterbukaan. Kita masuk yang kelima, kolaborasi dengan Vintage seperti kemitraan strategis dan inovasi bersama. Kita masuk ke kemitraan strategis seperti Bank Syariah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan Vintage untuk mengembangkan solusi bersama dengan memperluaskan jangkauan layanan. Kita masuk ke inovasi bersama seperti melalui kolaborasi Bank Syariah dapat meningkatkan mengintegrasikan teknologi terbaru ke dalam layanan mereka, mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing. Oke, kita masuk yang keenam, edukasi dan literasi keuangan seperti platform edukasi dan kampanye kesadaran. Kita masuk ke platform edukasi seperti Vintage dapat menawarkan platform pendidikan yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah, membantu meningkatkan literasi keuangan. Kita masuk ke kampanye kesadaran seperti dengan dukungan teknologi kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat perbankan syariah dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, jadi teman-teman, teknologi finansial atau yang disebut dengan Vintage menawarkan peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inovasi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital, Bank Syariah itu dapat bersaing lebih efektif di era digital dan menjangkau nasabah yang lebih luas dan memberikan layanan yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dan mengadopsi Vintage tidak hanya meningkatkan daya saing, tapi juga membantu perbankan syariah dalam perjalanan misi sosial dan etika menjadi landasan operasionalnya. Oke, next teman-teman, kita masuk ke kesadaran masyarakat seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Nah, edukasi ini tuh mempromosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Masuk ke inovasi produk seperti jadi teman-teman, inovasi produk dalam keuangan itu sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank Syariah tuh perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Nah teman-teman, yuk kita bahas apa itu pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan itu apa. Yuk kita bahas.
Nah, teman-teman, jadi pembiayaan mikro itu adalah layanan keuangan yang diberikan kepada individu atau usaha kecil yang tidak memiliki akses ke pinjaman dari bank tradisional. Nah, tujuan pembiayaan mikro adalah untuk memperdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar melalui atau mengembangkan usaha kecil. Oke teman-teman, kita bahas yang investasi berkelanjutan. Nah, jadi investasi berkelanjutan tuh merujuk pada penempatan modal ke dalam proyek atau usaha yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tapi juga memberikan dampak sosial di lingkungan yang positif. Nah, ini tuh termasuk investasi pada sektor-sektor yang mendukung berkelanjutan lingkungan dan sosial. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Oke, next kita masuk ke perkembangan global. Nah, jadi perkembangan global tuh perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global. Nah, memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Oke, next teman-teman, kita masuk ke kesimpulan materi. Nah, jadi menavigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam. Dengan menciptakan teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat, bank syariah itu dapat bertumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.